Nyonya muda, ini mungkin lancang tapi saya harap Anda keluar sebentar saja. Ada sesuatu yang harus saya bicarakan dengan tuan muda. Charlotte mengangguk pasrah. Keluar dari ruangan itu dan menutup pintunya. Namun Charlotte tidak pergi. Charlotte diam-diam sana, mendengarkan dokter bicara apa di dalam. Tuan muda, Anda berada di posisi harus mengetahui ini. Meskipun Anda pasien dan Anda pasti sedang tertekan. Cut the bullshit, dokter. Intinya, potong Sergio. Dokter terdiam sejenak. Lalu berucap, dengan suara penuh keraguan. Dari pengalaman saya menangani kasus seperti Anda, dengan jenis racun yang hampir sama, 3 bulan setelah terbangun dari koma, orang itu meninggal. Charlotte menahan napas. Segala sesuatu di sekitarnya mendadak berputar, dan Charlotte tersedot dalam pusaran menakutkan. Namun di dalam pembicaraan mereka terus berlanjut. Kami tentu akan berusaha, semaksimal mungkin untuk Anda, tuan muda. Saya bicara seperti ini bukan untuk menjatuhkan semangat hidup Anda. Tapi saya tahu, Anda pun perlu mengetahuinya. Kalau begitu setidaknya aku pasti hidup 4 bulan. Aku benci kalah soalnya, jawab Sergio santai. Ngomong-ngomong, kamu sudah bilang ini pada siapa? Ayahku. Tidak. Kami belum bicara apa-apa. Tapi kami akan menyertakan keterangan. Soal kemungkinan atau mati atau apapun itu setan-setannya, tidak usah bilang. Itu urusanku. Bilang saja kamu tidak tahu pasti. Tuan muda, kami dokter. Kami tidak bisa berbohong. Dan aku tuan mudamu. Ini rumah sakitku. Dan aku yang menyekolahkanmu, kamu kuliah di kampusku, aku membayarmu, dan mempekerjakanmu. Sorry. Aku bicara kasar. Intinya, jangan bilang pada siapapun. Aku mati kapan, sudahlah, terserah semesta mau apa. Charlotte berjalan cepat meninggalkan ruangan itu dan masuk ke ruangan kosong terdekat. Di ruangan yang kedap suara itu, Charlotte menjerit, melampiaskan sakit yang ia rasa karena informasi barusan. Aku kan bilang jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, Sergio brengsek. Sergio melangkah keluar dari ruangan dokter dan melihat Charlotte ternyata menunggunya tak jauh dari ruangan. Yo, uban. Sergio melangkah padanya, memasukkan tangan ke saku celana. Gesturnya santai. Ayo pergi tunggu, kenapa matamu merah? Kamu abis putus. Aku kan sudah menikah denganmu, bodoh. Oh iyakah? Sergio merinding geli. Tapi serius, kenapa menangis? Dalam hati Sergio khawatir kalau Charlotte mendengar percakapan di dalam tadi, tapi kalau Charlotte dengar, dia pasti histeris padanya. Kayaknya tidak deh. Ya siapa yang tidak nangis suaminya lupa padanya. Kalau kamu ada di posisiku juga kamu nangis. Sergio tertawa. Suami, Aish. Enak didengar ya. Panggil lagi dong. Diam. Ayo pergi. Sergio tertawa namun mengangguk. Charlotte beranjak, langsung memeluk lengannya. Sergio langsung tersentak, lagi-lagi spontan menjauh. Sudah ku bilang jangan sentuh aku. Jerit dia, macam perempuan yang dilecehkan saja. Kenapa sih? Kan aku cuma memegang tanganmu. Balas Charlotte marah. Itu karena kamu wangi dan aku tidak kuat-kuat amat menahan perasaan padamu, adalah apa yang hampir keluar. Namun Sergio sadar itu membuatnya malu sendiri. Tadi aku berak, tidak cuci tangan. Sergio langsung melangkah pergi, meninggalkan Charlotte yang tercengang. 2 detik setelahnya, sepatu Charlotte melayang ke kepala Sergio. Iyuh. Aku tahu kamu bohong tapi itu jorok, Sergio. Hahaha.
Saat Sergio keluar dari gedung rumah sakit, semua keluarganya menyambutnya. Benar-benar semuanya. Ayah bundanya, paman bibinya, kakak-kakaknya, dan semua keponakannya. Dan anaknya. Paman. Anak-anak berseru girang melihat Sergio. Adios, rakyatku. Maharaja kalian kembali dari koma walaupun rada lupa ingatan. Sergio berucap lantang, membuka lengannya untuk memeluk semua bocah kesayangannya itu. Paman benar lupa ingatan? Tanya Nick, anaknya Brian. Tidak. Aku lupa daratan. Paman, rasanya lupa ingatan bagaimana? Tanya Julius, anaknya Jeremy. Hah. Coba benturkan kepalamu ke tembok 100 kali. Kalau tidak lupa ingatan, minimal kamu pingsan. Tapi paman kok tidak berubah? Katanya kalau lupa ingatan, kita berubah, timpal adiknya Nick. Bocah tolol, aku lupa ingatan, bukan bertransformasi. Kamu berharap aku jadi apa? Hah? Superman. Transformers. Paman. Elea. Sergio langsung menyingkirkan semua bocah lelaki, untuk memeluk keponakan perempuan satu-satunya. Muah. Ya ampun, sayangku, kapan kamu sebejal ini? Muah. Kiss me dong. Eleanore tertawa mencium pipi Sergio. Itu. Paman sudah sehat? Tanya gadis kecil. Iya. Sudah sehat. Sergio mencium wajahnya tanpa henti. Aku langsung sehat melihatmu, sayangku. Kalau begitu paman akan hadir di pesta ulang tahunku yang ke-11. Sergio tertegun. Sejenak dia sulit bicara. Tentu saja dia teringat vonis dokter. Ulang tahunmu sebentar lagi. Tanggal berapa? 6 bulan lagi. Oh, oke. Paman akan beli hadiah yang banyak untukmu. Untuk Maxi juga. Tentu saja. Tiba-tiba Charlotte, entah sejak kapan memegang Lucian dan menyerahkannya pada Sergio. Ulang tahun dia 5 bulan lagi. Pastikan juga buat datang. Sergio tersenyum kecut. Dia bisa berjanji palsu pada Elea, namun ternyata sulit pada anaknya sendiri. Lucian yang ditatap oleh Sergio tiba-tiba mencakar mukanya. Senyum Sergio berubah amarah. Bocah tidak lucu. Seperti kata para bocah itu, Sergio lupa ingatan, namun Sergio tidak sedikit pun berubah. Sergio masih Sergio yang asik dan suka bermain dengan keponakannya. Sergio juga tidak banyak melupakan soal mereka, kecuali beberapa yang terjadi 3 tahun ke belakang sepertinya. Sergio pun ingat jalan pulang ke rumah, bentuk gerbang dan sebagainya. Tapi waktu turun, melihat sebuah istana megah dengan warna putih keemasan yang mendominasi, Sergio cengok. Ini punya siapa? Tanyanya polos. Punyamu, tolol. Brian menoyor kepalanya. Itu istana yang kamu bangunkan buat Lottie. Kalian tinggal di sana. Aku tinggal dengan Uban. Sergio tersedak untuk fakta itu. Lagi-lagi dia merinding geli. Sebenarnya kamu sudah berhenti memanggil dia Uban sejak kalian menikah. Terus aku memanggil dia apa? Sayang. Sergio merinding sebadan badan. Seketika dia menyerahkan Lucian pada Brian, dan berkata, aku mau tidur dengan bundaku saja. Hah? Hoi. Ngapain lari dari istrimu sih? Sergio tetap kabur. Membayangkan dia tinggal satu rumah dengan Charlotte, lalu memanggilnya sayang terus begini dan begitu, satu badannya merinding. Bukan jijik. Tapi justru saking senangnya, saking tidak percayanya, Sergio jadi merasa itu mustahil bisa dia lakukan. Yang Sergio tahu di kepalanya sekarang,
dirinya dan ubanan itu adalah musuh yang suka bertengkar. Charlotte baru keluar setelah membereskan kamar untuk Sergio, tapi yang ditemukan malah cuma Brian bersama Lucian. "Sergio mana? Mau tidur dengan bundanya saja," katanya. "Apa?" Brian berdecak, menyerahkan Lucian yang sudah menggeliat gelisah. "Sudahlah. Malam ini saja, biarkan dia istirahat dengan Bunda Shahna. Toh kalian punya banyak waktu memperbaiki hubungan. Yang terpenting adalah si bodoh itu masih menyayangimu, cuma mundur saja ke waktu dia masih gengsi mengakui suka padamu. Kamu masuklah tidur juga, Lottie. Seharian kamu pasti capek." Brian melangkah pergi, meninggalkan Charlotte yang terpaku memeluk Lucian. Perkataan Brian mau tak mau menusuk ke jantungnya. Dia bilang ada banyak waktu, tapi dokter bilang mungkin tidak banyak waktu. Charlotte tak percaya pada dokter sepenuhnya, karena tidak selalu prediksi mereka benar. Namun dokter tidak asal bicara. Ada data di balik ucapannya. Bagi Charlotte sekarang, waktu Sergio itu tidak pasti. Bisa jadi panjang, bisa jadi memang pendek. Padahal dia sendiri yang dengar dokter bilang waktunya sedikit, terus sekarang malah kabur. Charlotte mengangkat Lucian, menatap wajahnya. "Kamu mau papa kan?" "Papa?" "Iya." Lucian meracau. Charlotte anggap dia setuju. Sergio Sebastian Rost. "Kembali ke sini." Sergio membaringkan pipinya di perut sang bunda, memejam saat tangan yang hangat dan penuh kasih sayang itu mengelusnya. "Anak bayiku," bisik Shahna, "kenapa malah datang ke sini? Pulanglah ke rumahmu. Lottie sendirian di sana." Sergio menggeleng. "Sergio, walaupun kamu tidak mengingat Lottie, kan tidak masalah tidur bersamanya." "Tidak masalah apanya?" Yang ada Sergio merinding terus sepanjang malam, dan bakal ada yang bangun di bawah sana. "Berbahaya. Pokoknya bahaya. Kenapa kamu jadi malu-malu sendiri pada istrimu sih? Semua orang termasuk Lottie sudah tahu kali kamu menyukainya sejak kecil." Sergio tertohok. Apa? Kenapa? Brian membocorkannya pada kalian. Kamu bertingkah seperti tidak bisa bernapas tampaknya sejak kalian resmi menikah, kamu tahu. Setiap hari kalian selalu mesra-mesraan." Sergio berdecak. Masa sih? Dirinya sulit percaya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Charlotte, yang membuat Sergio bersembunyi di selimut ibunya. Namun pintu tetap terbuka, dan Charlotte masuk sambil berkaca pinggang. "Sergio Sebastian Rost. Pulang." "Aku sudah pulang," cicit Sergio. "Pulang." Sergio ciut mendengar teriakan Charlotte, apalagi pelototan matanya. Sebenarnya bukan takut, tapi lebih ke arah gemas dan sayang. Biar tidak kentara amat, Sergio memasang topeng brengsek. "Aku mau tidur dengan bundaku." "Memang kamu siapa melarang-larang aku?" tantang Sergio. "Aku istrimu," balas Charlotte telak. Wajah Sergio langsung memerah sampai ke telinga. "Istri? Haish, bikin merinding saja." "Sergio, ayolah," rengek Charlotte. "Ayo pulang. Aku tahu kamu tidak ingat padaku, tapi apa susahnya pulang ke rumah kita? Aku takut tidur berdua saja dengan Lucian." "Hoi, pergilah." Sebastian muncul, sambil menggendong cucunya. "Siapa yang mengizinkan kamu merebut istri ayah? Peluk istrimu sendiri sana. Lucian biar bersama kami saja malam ini," kata Shahna. "Kalian mengobrol atau entahlah, terserah." Tentu saja Sergio dan Charlotte tahu itu kode. Kode buat mengakrabkan diri lewat tubuh. Namun panggil Sergio tolol, karena Sergio langsung mengambil Lucian. "Bocah ini ikut," ucapnya.
Tak mau sampai harus berduaan betulan dengan Charlotte. Akhirnya Sergio tak jadi tidur dengan bundanya, terpaksa pulang ke rumah yang dia tidak ingat. Meskipun saat memasuki rumah itu, ada rasa familiar. Sergio mendongak memandangi setiap sudutnya, meresapi baik-baik. Betulkah istana ini ia bangun untuk Charlotte? Kemarikan Lucian, kata Charlotte, mengambil Lucian darinya. Pergilah mandi dulu. Sergio menggaruk kepalanya canggung. Apa? Kamu kenapa lagi? Tidak. Agak gimana gitu kamu bicara begitu padaku? Biasanya kamu bilang, ahli neraka. Aku benci padamu, dasar jelek. Itu memang kamu memang jelek plus menyebalkan. Charlotte menarik ujung rambut Sergio. Sana mandi. Sergio cuma terkekeh. Dia berjalan menuju tangga. Kamarku yang mana, Uban? Rasa sakit tak masuk akal tiba-tiba datang. Sergio membelalak, sungguh sangat keras menahan dirinya tidak bersuara, namun terangan tipis bocor dan tubuhnya terhuyung, nyaris terjatuh. Sergio. Fuk. Sergio membelalak, menutup mulutnya untuk menahan batuk. Namun tak bisa. Uhuk. Uhuk. Darah segar mengotori tangannya, meskipun hanya bercak. Sergio segera mengelap darah itu. Menoleh pada Charlotte. Uban, ini cuma. Sergio berhenti berucap. Matanya terpaku kaget melihat Charlotte luruh jatuh ke lantai, bahkan meletakkan Lucian begitu saja di lantai. Dia menatap Sergio dengan ekspresi kaku ketakutan, seolah-olah dia melihat kematian di depan matanya. Ada perasaan teriris di hati Sergio saat Lucian merangkak padanya, memanggilnya, Baba. Sergio meraih Lucian, menggendongnya pada Charlotte. Di depan dia, menahan sakit di tubuhnya, menahan kakinya yang lemas, Sergio tersenyum santai. Berharap agar di senyum itu, Charlotte yakin dirinya baik-baik saja. Kenapa menangis, Uban? Bisiknya lemah lembut. Bibir Charlotte bergetar. Matanya basah oleh air mata. Hei, aku tidak terluka. Santai saja, bujuk Sergio pelan. Ini cuma, apa ya, efek samping. Come on, yang keluar cuma ingus. Nih, lihat. Sini. Lottie, it's okay. Aku tidak terluka. Aku di. Sergio sedikit ragu, namun tetap mendekat untuk memeluknya. Seketika itu tangisan Charlotte pecah. Sergio mengusap-usap punggungnya. Diam-diam Sergio menggigit bibirnya, menahan desakan untuk menangis bersamanya. Ia tak mengingat bagaimana pernikahan ini bisa terjadi. Apa yang mungkin ia rasakan setelah menikah, Sergio tak ingat. Namun meski begitu Sergio tetap takut. Kalau ia pergi, apa Charlotte bisa bangkit kembali? Apa dia akan baik-baik saja? Dia harus, bisik Sergio. Dia harus bangkit kembali. Harus baik-baik saja. Aku tahu ubanku, tidak cengeng dan selalu kuat. Sergio mengelus punggungnya. Aku tidak takut mati, Lottie. Aku bersumpah, aku tidak setakut itu. Cuma sedikit. Tapi yang lebih menakutkan adalah aku takut, setelah aku tidak ada, kamu menangis sendirian. Sergio mengusir seluruh pikiran itu, menepuk punggung Charlotte. Oi, ingusmu membasahi bajuku. Sudah. Setelah Charlotte menangis, akhirnya Sergio bisa bebas. Rasa sakit di tubuh Sergio sangat kuat sekarang. Bahkan ketika ia sudah meneguk obat, rasa sakitnya hanya berkurang sedikit. Sangat sedikit. Makin besar alasan dirinya tidak mau tidur dengan Charlotte. Namun Charlotte tak mau berpisah dengannya. Aku tidak mau kamu tidur di kamar lain. Tidur denganku, kata wanita itu. Cewek ubanan, dengar ya,
Dokter sudah bilang aku tidak boleh ehem-ehem denganmu. Ya memang siapa juga yang mau mengajakmu ehem-ehem itu. Heh, cowok normal ahli ibadah di belahan bumi manapun tidak ada yang bakal tahan tidur satu kamar dengan perempuan. Sergio mendelik sebal. Mengerti dong dengan mekanisme tubuh lelaki. Kalau aku tidur sekasur denganmu, pikiranku kemana-mana. Sergio tetap bersikeras mau keluar. Namun ketika dia melewati Charlotte, wanita itu tiba-tiba berkata, "Apa kamu sebenci itu padaku, sampai terus menjauh?" Sergio tertohok. "Kalau memang kamu benci padaku, ya sudah, langsung bilang. Uban. Pergi. Pergi sana. Terserahmu. Toh kamu juga sudah tidak mencintai aku. Omonganmu soal kamu mencintai aku sejak umurmu masih 12 tahun itu cuma bullshit." Sergio tersedak. Jadi dirinya mengakui itu juga. Fine. Sergio mundur kembali, tersenyum sok imut. "Nih, aku tidur denganmu. Tapi jangan peluk aku." Charlotte diam-diam tidak tertidur ketika Sergio mengintip wajahnya. Seolah Sergio memastikan Charlotte tidur atau tidak. "Ubaan. Oi. Uban." Charlotte pura-pura sudah tidur. Begitu Sergio yakin Charlotte sudah tidur, seketika dia beranjak dari kasur. Charlotte tidak perlu menoleh untuk tahu Sergio kemana. Dia pergi mengambil obatnya, menenggak itu buru-buru pertanda rasa sakitnya datang lagi dan dia butuh obat lagi. Charlotte meremas tangannya sekuat tenaga kala Sergio kembali berbaring di ranjang. Sergio mengelus kepala Lucian, mencium kepalanya, lalu memeluknya. "Hei, jagoan." Sergio berbisik pada anaknya. "Jaga mama saat papa pergi nanti, oke? Jangan nakal padanya. Apalagi membuat mama menangis. Papa sudah mencintainya belasan tahun. Lanjutkan sisanya untuk papa, mengerti?" Terdengar suara Sergio kembali menciumnya. Charlotte mengerjap mengeluarkan air matanya ketika tiba-tiba ujung rambutnya disentuh. Rambut itu dipelintir pelan, sangat pelan, seolah tak mau mengganggu tidur Charlotte. Namun juga mau menyentuhnya. Di setiap beberapa detik, Sergio meringis, kadang merintih, menahan sakitnya sampai obat bekerja dan akhirnya dia bisa tertidur. Charlotte berbalik saat itu juga. Bergeser padanya bersama Lucian, untuk memeluk erat tubuh itu. Charlotte menempelkan telinganya di jantung Sergio, hanya agar memastikan besok ketika ia bangun, jantung itu masih berdetak.